sudah. Sekarang Bang Kumis bersama rombongan mau masuk langsung, karena ini jarang sekali bisa masuk ke lokasi ini, hanya orang tertentu. Dan siang ini Bang Kumis bersama Pak Ketum sudah memasuki kawasan Pak Ketum, karena kan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Jadi kalau orang umum di depan, namanya di pintu 9 Kak Kumis. Ini alhamdulillah karena kita termasuk orang keraton, dibolehkan kita sampai akan kamera. Jadi ini pun berkah, tidak semua orang bisa ke sini. Makanya mudah-mudahan semuanya bisa ke sini. Sukses. Satu kesempatan bagi anggota ini, karena kebetulan Pak Ketum ini adalah masih biasa kesempatan dan pengacara acara suratnya juga. Beliau adalah pendapat ini juga. Tentang kita bisa masuk ke sini. Jadi intinya yang bisa masuk ke sini itu satu, kalau lisensinya kedua kali tanpa kehormatan yang diberikan oleh keluarga besar. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Dan di sana yang paling utama akan kita kunjungi siapa sih? Makomnya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, ada makomnya ibunya di Pasembangan, kemudian ada 5 makom-makom tua di situ, ada sultan-sultan sepuh, dan di wilayah sini itu arealnya sultan-sultan sepuh. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama Pak Haji Sulama, dan beliau juga adalah seorang budayawan di Kota Cirebon, Ketua Dewan Kesenian Cirebon. Beliaulah, makanya kesini bisa kita berkunjung. Sampai jumpa nanti di dalam. Oke, nama saya Haji Sulama Hadi. Kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon. Nah, Bang, untuk hari ini kan kita baru saja mengikuti liputan di Rakernas HAPI yang ke-31 di Cirebon, dan ada agenda untuk akan diajak ke salah satu makom seorang wali sanga di Cirebon. Rencana kemana dan bisa diceritakan? Alhamdulillah, kami menemani keluarga besar Dewan Pimpinan API Indonesia pada siang yang berbahagia ini, bisa mendampingi beliau untuk memberikan datang mengunjungi salah satu makam wali 9, yaitu Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah yang tempatnya di Gunung Jati. Nah, bisa sedikit lebih luas menjelaskan tentang keberadaan di sana itu? Di dalam komplek makam Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah sebenarnya itu makam yang amat disakralkan oleh orang Cirebon, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Kebetulan mungkin kedekatan beliau Ketua Umum HAPI ini sehingga bisa masuk ke sana. Dan di sana juga di samping ada makamnya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, di sana juga ada kerabat-kerabat yang dikubur di sana, maksudnya yaitu diantaranya ada Nyi Pasembangan, ada Pangeran Bratakelana, seorang senopati pada waktu penyerangan Batavia. Kemudian ada makamnya anak keturunan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Yang pertama sekali ada sesepuh Cirebon, yaitu Mbah Ki Cakrabuana, Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang itu adalah turunan dari Prabu Siliwangi. Juga ada makamnya Nyi Leongtin. Leongtin itu istri Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah yang dari Cina. Dan di bawahnya lagi ada anak-anak Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Di antaranya ada Gusti Panembahan Ratu, ada Gusti Pangeran Kesarian. Di bawahnya lagi ada makamnya Raja pertama, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesepuan, ada Gusti Martawijaya dan Kartawijaya dan seterusnya. Nah, terus gini, ini bicara Gunung Jati, orang tuanya kan Gunung Jati. Sementara konon, apakah betul bahwa makom Syekh Syarif Hidayatullah adanya di Gunung Jati apa Gunung Sembung sih? Itu bisa dijelaskan? Boleh. Sebenarnya pengertian umum Gunung Jati itu dulunya itu satu gunung. Jadi ada 2 bukit, ada bukit kecil dan besar. Yang di sebelah barat itu namanya bukan Gunung Jati, di situ Gunung Sembung. Dan yang sebelah timur juga ada makam sesepuh kita, guru besar kita. Di sana ada gurunya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Kanjeng Syekh Nurjati. Nah, bisa sedikit menjelaskan secara singkat lah tentang keberadaan yang tadi. Karena kan konon menurut informasi dulunya kan satu gunung, dan kan akhirnya terbelah oleh sebuah jalan raya. Itu gimana menurut sejarah? Alkisah itu terjadi di abad 17, Mas. Tatkala masuknya kolonial Belanda, dan kebetulan dia butuh akses jalan. Kalau jalan ngambilnya dari sebelah timur Gunung Jati, karena di situ bibir laut, pada waktu itu tanahnya nggak stabil.
panennya labil, sehingga dia mengambil garis tengah, yaitu di landean antara Gunung Jati dan Gunung Sembung itu. Di situ dibikin jalan, sehingga hasilnya sekarang tuh menjadi 2 gunung, kalau dulunya satu rangkaian. Sehingga karena di tengahnya ada kepentingan untuk kendaraan, transportasi, sehingga sekarang Gunung Jati sampai sekarang itu keberadaannya di sebelah timur Gunung Jati dan sebelah barat itu Gunung Sembung namanya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir agar publik pun tahu nih ya, yang tadi sebenarnya posisi makom Syekh Syarif Hidayatullah sendiri itu apakah ada di namanya Gunung Sembung atau Gunung Jati? Ada di Gunung Sembung. Gunung Sembung ya. Nah, barangkali ada pesan untuk semua warga ini, karena bagaimanapun juga karomah wali, ya kan? Barangkali ada pesan untuk para penziarah sendiri. Saya berharap ke para penziarah, satu, mengutamakan etikat Islamnya, artinya kita jangan lari ke musyriknya. Yang namanya makom tetap makom, tetap kita ziarahi, tapi di luar itu saya berharap ke para pengunjung, mari kita ajengkan leluhur ini sebagaimana mestinya. Jangan sampai disudutkan seolah-olah kayak ada mistiknya. Saya berharap tetap dia itu dimintain barokahnya, dimintai syafaatnya kepada kita sebagai umat generasi mendatang yang sebelum itu, karena bagaimanapun dia adalah sosok manusia yang berjasa tatkala mengislamkan Jawa sehingga atau umumnya Nusantara, sehingga menjadi Islamnya diterima oleh rakyat yang ada di sini. Oke, terima kasih informasinya. Ya, dari media Pak ya. Siap. Dari mana Pak? Cikokol. Cikokol. Berapa rombongan? 12. 12. Bapak 12. Nama siapa Pak? Masta. Oke. Nah, ini dari Cikokol. Ya, ini 2 bus. Masjid Salim Miftaul Huda. Oke, silakan masuk. Jangan bertempat ya, maksudnya sabar. Ayo. Asbo, punten bobo. Yang keluar dulu As ya. Nah, kita pulang. Ini disebut Watu Tameng. Ini lokasinya, lokasi terakhir. Situs makam Gunung Jati ya. Nah, oke. Ini lokasi kedua tuh. Gimana sih? Udah. Aman. Kanan. Ayo.